Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat psikologi, gimana nih kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya dalam menebar kebermanfaatan. Saya Imelta Indriani Alfiah, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai logoterapi atau terapi makna. Apa sih itu, Im? Cekidot. Nah, terapi makna atau logoterapi merupakan salah satu terapi yang dikemukakan oleh Viktor Frankl, yang mana beliau merupakan salah satu tokoh dalam aliran humanistik. Humanistik ini merupakan aliran atau mazhab ketiga dalam psikologi. Viktor Frankl dapat mengemukakan teori mengenai pencarian makna ini karena beliau pernah ditahan. Menjadi seorang tahanan memiliki dua pilihan. Yang pertama, akan tetap bisa bertahan, kemudian yang berusaha survive menghadapi situasi yang kurang menguntungkan untuk dirinya. Yang kedua nih teman-teman, dia putus asa, kemudian tidak semangat, dan kehilangan harapan hidup. Ada orang yang sakit psikisnya duluan, misalnya dia merasa cemas, stres gitu ya. Kemudian ia itu berlanjut ke sakit fisiknya. Nah, stres dan cemas itu akan mengganggu activity daily livingnya. Misalnya nih, dia kemudian menjadi diare, kemudian pusing yang berkepanjangan, atau juga bisa jadi mual-mual ataupun penyakit yang lebih membahayakan sifatnya. Tetapi, ada juga orang yang berusaha survive menghadapi situasi yang kurang menguntungkan untuk dirinya. Misalnya, ada orang-orang yang di-PHK nih dalam pekerjaannya. Kemudian ia berusaha mencari jalan keluar untuk membiayai kebutuhan keluarganya. Nah, di sisi lain, kita sendiri sering merasakan banyak penderitaan yang bisa kita maknai. Tapi kadang kita juga bisa terpuruk, kehilangan semangat hidup, kemudian putus asa. Misal saja ada seseorang yang kehilangan ayah atau ibunya nih karena meninggal dunia misalnya. Nah, orang tersebut ternyata memilih jalan yang kedua nih teman-teman. Dia putus asa, kemudian tidak semangat, dan kehilangan harapan hidup. Pada akhirnya, apa yang terjadi kira-kira? Ternyata sungguh tidak produktif hidupnya. Dia tidak lagi mengerjakan ritual-ritual dalam agamanya, kemudian sering sakit, sering keluar masuk rumah sakit, selalu kepikiran terhadap ayah dan ibunya, selalu menyalahkan diri sendiri, loh kenapa sih dalam akhir hayat orang tua aku tidak bisa merawat mereka, dan hal-hal yang sifatnya destruktif atau merusak diri sendiri. Lain halnya ketika kita bisa mencari makna dari setiap peristiwa yang ada di dalam hidup kita melalui teknik logoterapi itu tadi teman-teman. Jadi, setiap ada peristiwa yang sifatnya dalam tanda kutip penderitaan, dalam penderitaan ini kita bisa mencari makna. Tentu hal ini menjadikan kita pribadi yang lebih positif dan lebih produktif. Lalu, gimana ya caranya? Sahabat psikologi, cara untuk kita menemukan makna hidup ada beberapa macam. Yang pertama, melalui nilai-nilai pengalaman. Jadi, kita bisa melihat pengalaman-pengalaman kita yang kemarin-kemarin, kemudian kita saat menghadapi situasi atau masalah yang hampir sama, kita bisa melihat bagaimana cara kita menghadapi situasi tersebut di masa lalu. Kalau sekiranya hal ini kita lakukan dan masih ada sifatnya destruktif, kita bisa nih adaptasi dan modifikasi agar keadaan ini bisa kita hadapi, permasalahan ini bisa kita hadapi dalam permasalahan yang serupa dan kita bisa lebih produktif dan positif. Itu yang pertama. Selain itu, masih terkait pengalaman ya teman-teman. Jadi nih, misalnya kita merasa tidak dihargai sebagai seorang manusia karena ada orang yang mencemooh harga diri kita nih misalnya. Kita bisa melihat kembali sampai kita umur sekian, misalnya sampai kita usia 21 tahun nih, kita bisa melihat pengalaman kita saat dicintai. Setidaknya dicintai oleh kedua orang tua kita. Kok bisa ya orang tua kita tetap mencintai sampai selama ini? Meskipun tidak dapat dipungkiri ya, banyak sekali orang tua yang
memarahi kita, tapi dalam tanda kutip juga dalam hal kebaikan seperti itu. Tapi nyatanya orang tua kita tetap mencintai kita sampai sebesar ini, sampai selama ini. Yang kedua, itu melalui nilai-nilai kreatif. Maksudnya yaitu dengan cara kita bertindak. Ketika orang dihadapkan keadaan PHK nih misalnya, ada orang yang berputus asa, ada juga orang yang dapat menemukan makna hidupnya karena ia bertindak. Cari sesuatu yang bisa menjadi suatu karya, juga termasuk di dalamnya nilai kreatif. Apa yang bisa kita gali, ya kita gali. Potensi apa yang bisa kita gali, silahkan digali. Yang ketiga, yaitu nilai attitudinal atau nilai kasih sayang. Memberikan cinta kepada sesama dengan cara memberi. Ada orang yang mungkin butuh kita beri. Nilai attitudinal ini maksudnya juga selera humor, juga nilai-nilai kebaikan kita yang kita tebarkan kepada sesama. Ada orang-orang yang potensial terkena neurosis atau gangguan. Menurut teori logoterapi ini, orang-orang yang neurosis itu orang-orang yang kekurangan makna dalam hidupnya. Maka, makna ini ternyata juga menjadi tanggung jawab pribadi kita. Neurosis ini dalam logoterapi juga dapat dikatakan sebagai orang yang mengalami kekosongan eksistensial. Obatnya apa? Obatnya ya dengan logoterapi tadi. Hal lain, eksistensial manusia itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama spiritual, kedua kebebasan, dan ketiga adalah tanggung jawab. Di mana spiritual ini sebagai ruh dan jiwanya, kemudian kebebasan itu merupakan kebebasan untuk memilih dan bertindak jika kita ingin sehat secara psikologis. Tanggung jawab itu, kita sebagai pribadi dapat menerima tanggung jawab kita sebagai manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kaitannya dengan materi terkait logoterapi dari Viktor Frankl. Jika ada pertanyaan atau hal yang bisa didiskusikan, silahkan komentar di kolom chat ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini agar bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang lagi. Sekian dari saya, banyak salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.